Oke, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana menggunakan software Android Studio untuk membuat aplikasi Android. Seperti kita tahu bahwa aplikasi Android adalah suatu aplikasi yang berjalan di suatu operating system Android dalam HP. Oke, tanpa panjang dan lebar lagi, kita akan mulai. Pertama, kita akan membuat project baru. Project baru seperti ini. Ada empty activity, basic activity, bottom navigation activity, dan segala macamnya. Kita mulai dengan empty activity. Next. Oke, kita namakan aplikasi kita misalnya aplikasi latihan 1. Bahasa yang kita pakai ada dua, bisa Kotlin, bisa Java, tapi sekarang kita pakai Java. Kemudian kita minimum API levelnya adalah Lollipop. Kita bisa segala macam, tapi kalau untuk latihan saat ini kita pakai Lollipop sehingga bisa berjalan di 94,1% device yang ada di dunia. Oke, kita finish langsung. Sini kita akan membuat suatu project baru dan dia akan menjalankan nge-build Gradle-nya ya. Ini untuk menge-build seperti ini wajib untuk tersambung ke internet. Oke, kita lihat hasilnya. Ini sudah selesai. Oh belum ya, masih indexing nge-build. Ini harus kosong ya. Itu berarti kita sudah siap untuk modding. Di dalam seri yang pertama ini kita akan berkenalan dengan Android Studio. Apa itu Android Studio? Apa yang ditawarkan Android Studio sehingga kita bisa membuat suatu aplikasi melalui Android Studio. Oke. Setelah kita membuat project, kita akan punya suatu folder project seperti ini. Ada app itu ada Java, di sini akan ada suatu main activity, dan di sini akan di dalam REST layout activity main berpasangan ya. Oke, kita lihat dulu tampilan dari Android Studio apa yang ada ya. Standar sebenarnya file. Ini bisa kita membuat new project, new modul, new segala macam ya. Kita bikin new activity, new fragment, segala macam bisa. Open itu untuk open project, dan nanti akan kita bahas sambil berjalan ya. Semuanya juga ada build, bagaimana kita membuat APK dari aplikasi yang kita buat, kemudian kita menjalankan aplikasinya di sini segala macam. Oke, saya akan bahas kenapa ada pertama itu main activity dan ada activity main. Oke. Main activity adalah activity utama. Lalu apa itu activity? Activity itu adalah sesuatu yang tampil di layar Android kita dan dia bisa kita gerakkan, kita bisa berinteraksi dengan HP kita, dengan Android itu, sehingga aplikasi kita bisa berjalan. Jadi sesuatu yang tampil di layar dan kita bisa berinteraksi di dalamnya, itu adalah namanya activity kalau di dalam Android. Oke. Ada dua macam activity itu pasti, yaitu satu programnya pakai Java dan satu tampilannya pakai XML. Jadi kan kita tidak mungkin hanya ada program, harus ada tampilannya. Oke. Nah, kita pertama akan membahas tampilannya dulu. Kita membuat tampilannya dengan bahasa XML. Ini adalah XML seperti ini. Kalau kita buat lihat di desain, kita akan bisa melihat apa yang kita buat seperti ini. Ada hello world di sini ya.
Oke. Oke, ada hello world di sini. Di tengah persis ada kata-kata hello world. Dari mana itu? Di sini. Saya membuat sebuah text view dengan teks hello world seperti ini. Nah, widget yang untuk menampilkan sebuah teks itu namanya text view. Oke. Kita juga bisa membuat tombol, misalnya kita tambahkan di sini, misalnya button, misalnya widthnya itu kita kasih wrap content, headnya juga wrap content, lalu kita isi itu teksnya itu adalah input. Oke. Kemudian kita lihat desainnya dan akan ada button di sini, input. Oke. Nah, lalu bagaimana cara mengatur sebuah layout di dalam Android Studio? Ada beberapa layout yang kita bisa pakai. Yang pertama akan saya terangkan adalah linear layout. Linear layout adalah layout yang disusun secara linear, bisa vertikal bisa horizontal ya, seperti ini. Tapi dia syaratnya kita harus menentukan dia vertikal atau horizontal. Misalnya kita bikin suatu layout yang vertikal. Oke. Kita harus menambahkan sesuatu supaya layout itu menjadi vertikal, yaitu dengan orientation vertikal. Dengan menggunakan sebuah layout vertikal itu maka akan disusun berdasarkan susunan yang kita tulis di XML. Misalnya yang awalnya adalah sebuah text view yang tulisannya hello world, yang kedua adalah button yang tulisannya input, maka di dalam desain akan tersusun seperti itu ya. Kita kelihatan di sini. Ya, di sini hello world input. Seandainya saya masih lagi text view di sini, maka dia akan ditulis di bawahnya text view. Misalnya dia widthnya adalah match parent. Apa itu match parent? Apa itu web content? Itu nanti akan kita bahas. Web content kita tutup dulu, lalu kita tambahkan tulisannya apa. Teksnya adalah aplikasi pertama. Oke. Kita bisa tambahkan misalnya besarnya huruf, misalnya teks size nya kita kasih 12 pt. Oke. Maka di dalam desain ini akan muncul aplikasi pertama, hello world input aplikasi pertama secara vertikal karena kita orientasinya vertikal. Bagaimana kalau kita membuat suatu orientasi yang horizontal? Sama saja, misalnya horizontal. Di sini saya akan berapkan semua karena kalau match parent itu berarti dia memenuhi layar ya. Berapkan semua. Oke, kita lihat desainnya. Oke, dia horizontal susunannya. Itu adalah linear layout. Linear layout seperti itu hanya ada vertikal dan horizontal. Ada juga namanya frame layout. Kita pakai frame layout misalnya. Frame layout. Oke, di sini tidak ada lagi horizontal dan vertikal. Nah, bagaimana apa yang terjadi dengan tampilannya kalau kita pakai frame layout? Kita lihat dia numpuk. Oke, dia numpuk sehingga kita harus melakukan pengaturan secara manual untuk membuat frame layout ini. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana frame layout itu pengaturannya selanjutnya ya, waktu kita mencapai di video-video selanjutnya. Lalu ada lagi layout namanya constraint layout. Nah, ini yang paling modern ya, constraint layout. Tapi sebelum kita menggunakan constraint layout, maka kita harus mengimpor dulu implementation di dalam build gradle module app
dependencies, dan di sini kita harus implementation dulu untuk console layoutnya. Kalau enggak dia tidak bisa menjalankan console layout. Seperti ini console layout itu yang diimplementasi. Maksudnya implementation adalah library ini diambil, dimasukkan ke dalam program kita. Oke, kita balik lagi. Terus console layout seperti apa? Oke, console layout kita lihat di sini, dia numpuk. Nah, console layout itu berarti bagaimana menyusun widget atau komponen-komponen dalam aplikasi kita sesuka kita. Yang penting dia itu harus ada secara vertikal, dia itu constraint dengan siapa, secara apa, secara horizontal dia constraint dengan siapa dan secara apa. Dua itu wajib ada di dalam console layout. Misalnya gini, kita punya input nih. Oke, ini aplikasi pertama, ini ada tombol. Oke, ini ada hello world. Oke, ya, kita lihat atributnya. Sebaiknya hello world kita hapus saja dulu ya. Oke, saya punya dua, yaitu tombol tulisan input dan text view tulisannya aplikasi pertama. Kita lihat, sebelum kita membuat constraint satu vertikal dan satu horizontal, minimal constraint, maka dia akan ada garis merah, berarti error, ada masalah, dia tidak bisa jalan. Kita harus membuat constraint. Kita klik, kita constraint ini dengan ujung dari aplikasi, dan secara horizontal kita constraint ujung aplikasi. Minimal seperti itu, maka dia tidak akan merah lagi. Oke. Lalu yang ini gimana? Oke, saya ingin text view yang tulisannya aplikasi pertama itu selalu di sampingnya input. Oke, saya akan membuat secara vertikal dia constraint dengan input. Oke, dan secara horizontal dia constraint dengan input. Jadi selalu dia akan jadi secara vertikal dia constraint dengan input, dan horizontal dia constraint dengan sisi kanan dari input. Kita lihat dia tidak error lagi. Tapi mepet seperti ini bagaimana? Kurang bagus kelihatannya kan? Oke, kita tambah input ini. Ingat tadi saya constraint dengan sisi kiri layar dan saya constraint dengan atas layar. Sejarak apa kita setting di sini ya, 24 pixel, ini 16 pixel. Oke, berarti input sekarang tidak mepet. Sekarang aplikasi pertama. Oke, aplikasi pertama ini, bentar ya, kita geser aja dulu. Aplikasi pertama ini saya pengen dengan ini selalu sama tinggi, tapi di sebelah kiri ini ada constraint sejak 16 pixel misalnya dengan input. Maka aplikasi pertama itu kita kasih jarak 18 pixel. Jadi akan ada jarak aplikasi pertama. Kita tambah misalnya, kita tambah button misalnya, button misalnya. Oke, button semua. Kemudian kita isi dengan misalnya output text output, dan kita kasih besarnya text size nya 12 juga, kita kasih 11 saja, 11 pt. Ingat untuk huruf kita pakai pt. Ini masih merah, kenapa? Karena kita belum memberikan dua constraint minimal di dalam constraint layout, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal dia nyambung dengan mana, horizontal dia nyambung dengan mana, itu harus ada tuh. Dia masih ada di atas, kita geser dulu. Sorry, bukan itu yang button yang output. Oke, ini kita geser dulu Pak. Saya pengen
output ini ada di bawah aplikasi pertama, tapi dia rata kanan dengan aplikasi pertama, tulisan ini. Oke. Di bawah aplikasi pertama dan dia rata kanan, berarti ini dengan ini jaraknya 0. Oke. Saya pengen ada jarak 16 di sini, 16 pixel. Dan ini tetap 0. Kalau ini kita tambah, dia akan geser. Oke. Ini kita tetap 0 supaya rata kanan. Seperti itu. Seandainya satu buah konsen tidak ada, kita hilangkan ini konsen, maka dia hanya satu konsen, yaitu dengan widget atau komponen di atasnya, yaitu text view aplikasi pertama, maka di sini akan tetap ada error ya. Button ini akan bergaris merah bawahnya. Jadi di dalam constraint layout minimal ada 2 buah constraint. Bagaimana kalau sisi ini saya mau dengan pinggir layar? Boleh, nggak masalah. Saya constraint dengan pinggir layar. Saya kasih jarak dengan pinggir layar sekitar 16. Jadi jarak input seperti itu. Itu adalah constraint layout. Banyak sekali sebenarnya layout yang ada di dalam Android Studio, tapi banyak yang dengan constraint layout, frame layout, dan linear layout sudah cukup memenuhi kebutuhan pembuatan aplikasi. Oke. Nah, itu XML. Dalam video ini kita batasi dulu untuk membahas tentang bagaimana membuat tampilan, khususnya adalah layout. Apa yang ada di dalamnya, kita bisa tambahkan apa aja ya. Ada edit tag, ada button, ada text view, ada image view, ada segala macam. Kita bisa masukkan ke dalamnya. Yang penting kita harus tahu dulu layout kita yang kita pakai seperti apa dan cara memakainya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like, dan kita akan bertemu di seri video Android Studio berikutnya.